Aldi Maldini, penyanyi sekaligus mantan personel Cowboy Junior, baru-baru ini terseret kasus dugaan penipuan lantaran diduga membawa kabur uang fans dengan modus dinner atau makan malam berbayar. Ya, persoalan itu diketahui mencuat dan viral di sosial media. Usai salah satu korban buka suara di X atau yang dulu dikenal dengan Twitter. Dalam unggahannya, korban mengaku telah membayar sejumlah uang untuk bisa mengikuti acara makan malam eksklusif bersama Aldi. Namun nyatanya acara yang dijanjikan itu tak pernah terlaksana dan uang mereka pun tak bisa di-refund alias dikembalikan. Di sisi lain, dokter kecantikan Richard Lee juga ternyata menjadi korban dari Aldi dengan nominal kerugian senilai 10 juta rupiah. Atas viralnya kasus tersebut, Aldi pun kini terancam pidana di atas 5 tahun jika para korban bergegas melaporkannya ke pihak yang berwajib. Meski belum memunculkan batang hidungnya secara langsung, Aldi terlihat telah memberikan klarifikasi singkatnya di sosial media pribadinya. Dan untuk mengetahui fakta-fakta viral tersebut secara lebih rinci dan mendalam, maka inilah 5 fakta Aldi XCJR diduga bawa kabur uang fans dengan modus dinner berbayar. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, sosial media X atau Twitter diramaikan dengan cuitan seseorang yang mengaku korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Aldi Maldini. Dalam cuitannya itu, ia mengaku ditipu oleh Aldi lantaran ia telah membayar sejumlah uang untuk mengikuti acara dinner atau makan malam eksklusif bersama Aldi. Namun, Aldi tak pernah memenuhi janji yang telah disepakati dan juga tidak mengembalikan uangnya. Usai mengunggah cuitan tersebut, nyatanya muncul korban-korban lain yang mengaku mengalami hal yang sama dan modus yang serupa. Tak ayal, mereka pun menganggap jika Aldi diduga sengaja melakukan modus tersebut untuk membawa kabur uang dari para fans yang telah berharap dapat bertemu secara langsung dengan Aldi. Lantas seperti apa cuitan dari para korban? Dan seperti apa modus yang dilakukan oleh Aldi terhadap para fansnya? Jadi Aldi ini kalau buat story tentang acara-acaranya dia kan di IG-nya. Nanti kalau kita balas tuh biasanya dibalesin gitu sama dia. Jadi kayak dia sendiri yang jual langsung. Ngadain event yang tanggal 19 April. Terus tiba-tiba itu di Balikpapan. Hamin satunya sekitar jam 10 dia nge-DM. Ini intinya, maaf ya Kak, acaranya batal. Terus minta video call buat minta maaf gitu kan, tapi aku nggak bales karena udah tidur. Habis itu besoknya aku nanya lagi, terus ini gimana Kak kejelasannya sama dia. Aku bilang nih, mau ini aja Kak, uangnya dibalikin. Terus sama dia disuruh kirim nomor rekening. Nah dari situ aku udah kirim tapi nggak ada respon.
udah mulai curiga nih, udah pada bilang kayak jangan-jangan penipuan, tapi di situ aku masih nggak percaya karena apa ya, waktu itu Aldi sempat balas DM cuma ngilang lagi. Sampai akhirnya kemarin tiba-tiba di X tuh rame-ramenya aku dikirimin link sama temen kan, dibilangin kalau misalnya Aldi lagi rame, terus sama ada yang ngirim screenshotannya juga. Akhirnya aku ngecek, aku nge-up nih di X, ikut itu apa nge-reply, tapi nggak rame. Habis itu aku iseng-iseng komen di akunnya Aldi, malah rame. Habis itu udah langsung Aldinya nge-DM aku lagi, minta nomor rekening itu. Kalau di tiket kemarin 350, yang sama di merch-nya itu kaosnya 300. Ada juga yang DM nih ngakunya korbannya Aldi, dia kena di 2 juta. Kak, aku Zakia dari Bontang. Jadi aku ngefans sama kakak kan udah dari SD, dari kecil. Tapi nggak expect kalau misalnya bakal ketipu sama kakak. Kita nggak jadi ini, ada eventnya. Maksudnya kenapa kakak ngecewain kita sebagai fansnya kakak, sama orang-orang banyak juga, jadi banyak korbannya. Siapa tahu kakak ada niat baik, mau balikin duitnya, nggak apa-apa. Usai para korban dugaan penipuan Aldi Maldini speak up di sosial media, dokter kecantikan Richard Lee secara mengejutkan membongkar borok Aldi di 6 tahun lalu. Ya, ternyata Richard Lee juga sempat menjadi korban dari Aldi, di mana pada 6 tahun lalu Richard Lee sempat bekerja sama dengan Aldi dan membayar Aldi senilai 10 juta rupiah untuk kerjasama tersebut. Namun, Richard Lee mengaku Aldi membatalkan kontrak tersebut secara sepihak dan juga tak memberikan refund atau pengembalian uang Richard Lee. Lantas, seperti apa kedok penipuan Aldi terhadap Richard Lee? Dan bagaimana Richard Lee merespon itu semua? Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya di Athena Lampung, opening Athena Lampung gitu. Aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment di Athena Lampung, kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya, karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih bahwa Mas minta di refund saja, tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih, karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih. Bahwa ya ditagi, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin ya. Dah, aku pikir duit cuma 10 juta ya. Aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Tapi ternyata kan 6 tahun kemudian itu korbannya banyak. Metode yang digunakan itu sama.
jadi minta yang kecil-kecil. Jadi kita itu kayak, ngerti nggak sih, minjemnya 1.500.000, ya 10 juta kan, mungkin 10 juta bagi beberapa orang gede ya, tapi kan bagiku kan, ya aku malu sih jujur, aku buka ini aku malu, kayak apa sih Dr. Richard nuntutin duit 10 juta kayak gitu, punya kan nggak penting banget. Ya justru karena itu yang diincar ya, karena yang rasa gua nggak penting, ya let it flow, hilang kayak gitu aja. Mungkin ada fans 500.000, ya udah hilang begitu aja, seperti itu. Dan ternyata banyak kan korbannya. Setelah kasus tersebut mencuat dan viral di sosial media, Aldi Maldini menyampaikan permintaan maafnya melalui Instagram story-nya. Ia dalam caption, Aldi juga menuliskan bahwa ia mengaku hilaf dan berjanji akan mengembalikan uang para fans yang telah melakukan pembayaran. Teman-teman semua, atas semua kegaduhan yang terjadi, saya sungguh meminta maaf. Maaf karena mengecewakan banyak orang, sahabat, keluarga, dan siapapun yang selama ini mendukung saya. Saya mengakui segala kelalaian dan khilaf yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kian menumpuk dan menjadi banyak gunjingan banyak orang. Izinkan saya memperbaiki ini semua, kali ini dengan bantuan orang-orang yang masih percaya dengan saya. Izinkan saya menyelesaikan semuanya. Dan sekali lagi, saya meminta maaf. Tulis Aldi Maldini di Instagram story-nya. Sebenarnya kesalahan dari gue adalah gue mempekerjakan orang yang ternyata tidak bisa dalam hal itu sih sebenarnya. Oke, jadi kesimpulan dari Aldi itu emang karena ada kesalahan dari adminnya kan? Oh iya pasti. Ya pokoknya intinya kalau sudah dapat si Febrio ini sudah bisa dihubungin lagi, sudah dapat dari bukan Febrio, Zio brother, itu ada Zio itu beda tuh teman gue. Kalau misalnya udah dapat ya berarti klarifikasinya sudah sama dia ya, bukan sama aku lagi ya. Tengku Rizky alias Kiki, mantan personil Cowboy Junior yang tergabung dengan Aldi Maldini, tampak ikut angkat bicara atas kasus yang tengah menyeret Aldi. Ia lewat unggahan di Instagram, Kiki menegur Aldi dan mengaku marah kepada Aldi lantaran telah melakukan huru-hara yang cukup memalukan tersebut. Tidak hanya itu, Kiki juga tampak mengajak Aldi untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Namun, Aldi nyatanya tidak datang dalam agenda tersebut. Lantas, seperti apa teguran Kiki kepada Aldi? Dan apa sebenarnya alasan Aldi belum menampakkan batang hidungnya ke hadapan publik? Dia ini datang nggak, Kak? Aldi nggak datang hari ini. Kenapa alasannya? Kami tidak tahu. Tiba-tiba aja atau dari kemarin Bang udah ada info? Enggak, pokoknya aku dapat info Aldi nggak bisa datang. Per hari ini. Per hari ini. Ngabarin nggak? Berarti dadakan dong. Nah, Karena maksudnya ini bukan hak kita juga, maksudnya terkait Aldi nggak bisa datang atau apapun itu. Karena kita juga sebetulnya kan kita juga nggak tahu nih. Maksudnya Aldi nggak datang tiba-tiba, ya kita juga sangat disayangkan. Praktisi hukum Firman Chandra beropini dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Aldi Maldini terhadap para fansnya, mantan personil Cowboy Junior itu terancam hukuman pidana di atas 5 tahun jika memang para korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Lantas, apakah para korban termasuk Richard Lee akan melaporkan Aldi ke polisi? Dan seperti apa ancaman hukuman yang didapatkan Aldi jika para korban melapor? Kalau yang di X itu yang pertama kali nge-up itu dia sih kayaknya udah ngelaporin ke BCA gitu.
ngasih atas namanya nomor rekeningnya Aldi gitu. Kalau 1 miliar, oke, saya turunkan pengacara saya. Ini kan barang 10 juta, bayar pengacara aja berapa? Ya udahlah, kreditku aja lah. Kalau langkah hukum nggak ada lah ya, karena barangnya juga kecil banget nominalnya ya. Dan aku anggap juga, ya udahlah, nggak jadi masalah, pelajaran hidup aja untuk aku. Kalau masalah ketemu, kemarin sih sudah ada buka omongan sih ya, tapi balik lagi tergantung dari pribadinya Aldi, tergantung dari timnya, ya aku siap aja nunggu aja. Ikhlas lah, sudah dari 6 tahun yang lalu aku sudah ikhlas sih sebenarnya, dan aku bukan mau nagih itu. Dan itu sudah masuk ke delik penipuan jungto Undang-Undang ITE, karena penawarannya kalau kami lihat itu melalui sosmed. Jadi sudah masuk delik tindak pidana penipuan jungto Undang-Undang ITE. Pasal yang bisa dikenakan itu pasti pasal 378 KUHP jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan ancaman hukumannya itu adalah 6 tahun. Bila ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka yang sudah menjadi tersangka itu langsung bisa ditahan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. One, two, three, four, five.